Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syada la ilaha illallah wa syarikalah wa syada anna subhanahu abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala alihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan sejarah Nabi mulai dari Nabi Adam sekarang sampai ke Nabi Soleh. Dengan kita menggunakan standar spiritual religi intelektual, spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberikan bimbingan, lindungan sekaligus pencerahan, dapat memecahkan permasalahan ini dengan baik. Kemudian religinya kita berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan data-data yang mendukung. Kemudian intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT. Jangan kita ajukan permohonan untuk penjelasan tentang Nabi Soleh. Kita mulai dari ChatGPT, dari masuknya pertanyaan yang kita ajukan. Mohon penjelasan sejarah Nabi Soleh berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lahirnya Nabi Soleh. Yang kedua, konflik dengan umat. Yang ketiga, perjuangan Nabi Soleh membawa misi ketuhanan. Keempat, mukjizat Nabi Soleh. Kelima, kemenangan yang diraih. Ketujuh, keteladanan Nabi Soleh. Kelima, kenangan yang diraih. Keenam adalah keteladanan Nabi Soleh. Ketujuh, kondisi zaman Nabi Soleh dengan kondisi saat ini, perbedaan dan persamaannya. Terima kasih. Kemudian memori diperbarui. Sejarah Nabi Soleh dapat dipahami melalui penuturan Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan beberapa poin penting dalam kehidupannya sebagai Nabi yang diutus kepada kaum Samud. Berikut adalah rincian berdasarkan data yang dapat dipercaya. Pertama, lahirnya Nabi Soleh. Nabi Soleh lahir di tengah-tengah kaum Samud, sebuah kaum Arab yang hidup di wilayah Al-Hijr yang kini dikenal sebagai Madain Saleh. Mereka dikenal sebagai bangsa yang makmur dan kuat, ahli dalam seni arsitektur dan pengukir batu di pegunungan. Nabi Soleh dipilih oleh Allah SWT sebagai rasul dari kalangan mereka yang untuk mengingatkan. Nabi Soleh dipilih oleh Allah sebagai rasul dari kalangan mereka untuk mengingatkan mereka kepada tauhid dan menjauhi penyembahan berhala. Kemudian yang kedua, konflik dengan umat. Kaum Samud pada awalnya hidup dalam kemakmuran, namun mereka tenggelam dalam kesombongan dan penyembahan berhala. Nabi Soleh berdakwah menyeru kepada mereka penyembahan Allah yang Esa. Namun kebanyakan dari mereka menolak ajarannya. Mereka beralasan bahwa mereka telah mendapatkan kekuatan dan kesejahteraan tanpa memerlukan ajaran ketuhanan yang baru. Pertentangan ini menjadi konflik utama antara Nabi Soleh dan kaumnya. Ketiga, perjuangan Nabi Soleh membawa misi ketuhanan. Nabi Soleh menghabiskan waktu untuk mengajak kaumnya kepada kebenaran, mengingatkan mereka agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan berbuat zalim. Beliau menyampaikan ancaman dari Allah jika mereka terus berbuat durhaka. Namun
mereka tetap menentang Nabi Soleh dan meremehkan ajarannya. Upaya dakwah Nabi Soleh menghadapi perlawanan keras dari para pemuka kaum yang memiliki pengaruh besar. Kemudian 4. Mukjizat Nabi Soleh. Sebagai tanda kebenaran misinya, Nabi Soleh diberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari celah batu besar. Sesuai dengan permintaan kaum Tsamud yang meminta bukti, unta tersebut adalah ujian bagi mereka dengan kesepakatan bahwa unta tersebut harus dibiarkan hidup bebas dan minum dari sumber air secara bergantian dengan kaum Tsamud. Namun sebagian dari mereka mengingkari janji dan membunuh unta itu yang kemudian mendatangkan azab Allah. Kemenangan yang dicapai, meskipun secara lahiriah Nabi Soleh tampak mengalami kekalahan karena mayoritas kaum Tsamud menolak ajarannya dan menghancurkan unta mukjizat, kemenangan sejatinya adalah ketika azab Allah turun berupa gempa bumi yang dahsyat dan teriakan keras yang menghancurkan kaum tersebut. Hanya Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman dan selamat. Keteladanan Nabi Soleh. Nabi Soleh menunjukkan keteguhan dalam dakwah meskipun ditentang oleh kaumnya. Keteladanan beliau dalam kesabaran, kebijaksanaan dalam menghadapi umat yang keras kepala, dan keteguhan memegang amanah Allah menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari hasil duniawi, tetapi dari ketaatan kepada Allah dan kesungguhan dalam menyampaikan kebenaran. Nomor 7, kondisi zaman Nabi Soleh dengan kondisi saat ini perbedaan dan persamaan. Zaman Nabi Soleh dan zaman sekarang memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama dalam hal teknologi dan peradaban. Namun persamaannya adalah bahwa tantangan dakwah tetap ada, yaitu menghadapi manusia yang enggan menerima kebenaran dan cenderung terjumus dalam kemewahan dan kesombongan. Penyimpangan moral dan kerusakan sosial yang terjadi di masa kaum Tsamud juga dapat ditemukan dalam bentuk yang berbeda di zaman modern ini, seperti ketidakadilan sosial, kerakusan, dan perusakan alam. Nabi Soleh mengajarkan pentingnya menjaga amanah kebenaran dan tidak berlaku dolim, nilai-nilai yang tetap relevan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang. Jawaban dilanjutkan, kemudian dijawab oleh ChatGPT melanjutkan penjelasan. Kondisi zaman Nabi Soleh dengan kondisi saat ini, perbedaan dan persamaan. Lanjutan. Perbedaan: pada zaman Nabi Soleh, kaum Tsamud dikenal sebagai bangsa yang hidup dengan kemewahan luar biasa, dengan kemampuan teknologi arsitektur yang unik untuk memahat gunung sebagai tempat tinggal. Namun mereka juga terjebak dalam penyembahan berhala dan materialisme. Yang berbeda dengan perkembangan spiritual dan ilmiah yang lebih maju di zaman modern. Teknologi kita saat ini jauh lebih berkembang, namun tantangan spiritual dan moralitas tetap menjadi isu yang mendasar meskipun dalam konteks yang berbeda. Persamaan. Kegagalan kaum Tsamud dalam menjaga keseimbangan antara kekayaan duniawi dan ketaatan spiritual mengingatkan pada kondisi zaman modern, di mana banyak masyarakat tenggelam dalam kemewahan materi,
mengesampingkan aspek moralitas dan agama. Sama halnya di masa Nabi Soleh, manusia modern juga sering kali meremehkan pesan-pesan spiritual karena terbuai oleh kesukaan materi dan teknologi. Kemudian pembelajaran atau pelajaran bagi zaman sekarang, kisah Nabi Soleh memberikan peringatan bagi manusia masa kini tentang bahaya kesombongan dan ketidaktaatan terhadap Allah. Kesejahteraan materi tanpa disertai dengan ketaatan spiritual dan moral akan membawa kehancuran. Sama seperti kaum Tsamud yang hancur akibat ketidakpatuhan mereka. Umat manusia saat ini juga harus waspada terhadap dampak kerusakan moral dan penyimpangan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Nabi Soleh mengandung pentingnya keutuhan, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah, yang semuanya tetap relevan di zaman modern. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk selalu mengedepankan keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi segala tantangan, serta menjadikan kisah para nabi seperti Nabi Soleh sebagai teladan dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Apa hikmah dari onta Nabi Soleh yang keluar dari lubang batu dalam kehidupan sehari-hari? Hikmah dari mukjizat onta Nabi Soleh yang keluar dari celah batu memberikan banyak pelajaran penting yang relevan untuk kehidupan sehari, antara lain: 1. Kekuatan dan kuasaan Allah. Unta yang keluar dari celah batu adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa dari sumber yang tidak terduga. Ini mengikatkan bahwa manusia, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berada di bawah kendalinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk tidak meremehkan kekuasaan Allah dan selalu berpegang kepadanya dalam setiap urusan. Yang kedua, pentingnya ketaatan dan amanah. Kaum Tsamud diberikan ujian dengan keberadaan unta tersebut, di mana mereka diminta untuk menghormati hak-hak unta dan tidak menyakitinya. Ini mengajarkan kita pentingnya menepati janji, menjaga amanah, dan menghormati aturan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan, baik itu kekayaan alam maupun sesama makhluk. 3. Kesabaran dalam dakwah. Mukjizat ini adalah bentuk kesabaran Nabi Soleh dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Meskipun diberi tanda yang jelas, banyak di antara kaumnya yang tetap menolak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk terus bersabar dan tidak putus asa dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi penolakan atau kesulitan. 4. Ujian ketaatan dalam bentuk materi. Unta Nabi Soleh menjadi ujian bagi kaum Tsamud yang telah hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Mereka diuji apakah mereka mampu tunduk pada aturan Allah atau tetap berbuat sewenang-wenang. Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia modern bahwa kekayaan atau kekuasaan tidak boleh membuat kita lalai dari perintah Allah, dan kita harus tetap rendah hati serta adil dalam setiap tindakan. 5. Kerusakan akibat kesombongan dan kezaliman. Kaum Tsamud akhirnya membunuh unta tersebut karena kesombongan mereka dan ketidakmauan mereka untuk mengikuti aturan. Peristiwa ini menandakan bahwa kesombongan dan kezaliman akan membawa kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhati-hati agar tidak terjumus dalam sikap sombong atau zalim, karena hal tersebut akan membawa keburukan bagi diri sendiri maupun masyarakat. 6.
Pentingnya pelindungan terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Unta tersebut memiliki hak untuk hidup dan mengakses udara. Seperti halnya manusia, ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga keseimbangan alam dan menghormati hak-hak makhluk hidup lainnya. Eksploitasi alam dan makhluk hidup tanpa batas akan membawa kerusakan yang berakibat buruk bagi semua makhluk. Secara keseluruhan, mujizat unta Nabi Soleh mengajarkan kita untuk selalu tunduk pada perintah Allah, menjaga amanah, bersabar dalam menghadapi ujian, serta selalu bersikap adil dan tanggung jawab terhadap alam dan sesama makhluk. Kemudian ada jawaban lain. Dari ChatGPT menjawab, hikmah dari unta Nabi Soleh yang keluar dari celah batu juga memiliki makna yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa hikmah lain antara lain, 1. Tanda kebenaran untuk orang beriman. Unta Nabi Soleh adalah mukjizat yang Allah berikan sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi Soleh. Ini mengajarkan bahwa Allah selalu memberi tanda-tanda kebenaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan percaya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk selalu terbuka pada kebenaran, tidak menutup diri pada hal yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nomor 2, peringatan tentang bahaya keserakahan. Pembunuhan yang tidak disebutkan oleh kaum Tsamud mencerminkan keserakahan dan ketidakpedulian terhadap amanah Allah. Ini adalah peringatan bahwa keserakahan dapat menyebabkan kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar untuk menahan diri dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri, serta berbagi dalam menghormati hak orang lain dan makhluk lain. 3. Ujian keimanan. Keberadaan unta tersebut menjadi ujian keimanan bagi kaum Tsamud. Apakah mereka mau taat kepada Allah atau terus melanggar perintahnya? Dalam konteks kehidupan modern, ujian seperti ini datang dalam berbagai bentuk. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk taat atau melanggar perintah Allah. Dan setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Kemudian 4, simbol keberkahan dari suatu yang tak terduga. Unta yang keluar dari batu besar adalah suatu yang tidak disangka-sangka, menunjukkan bahwa Allah dapat mendatangkan keberkahan dari sumber yang tidak diduga. Dalam kehidupan kita, ini mengajarkan untuk tidak putus asa dalam situasi yang sulit, karena pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak terduga selama kita tetap beriman dan berusaha. 5. Pentingnya menjaga kehidupan. Kaum Tsamud diperintahkan untuk menjaga unta itu dengan baik dan tidak menyakitinya. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan, baik manusia maupun hewan, sebagai amanah dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghormati setiap kehidupan yang ada di sekitar kita dan menjaganya dengan sebaik mungkin. 6. Adab bagi yang melanggar amanah. Adab bagi yang melanggar amanah. Ketika kaum Tsamud membunuh unta tersebut, mereka akhirnya mendapat adab berupa kehancuran. Ini mengajarkan bahwa melanggar amanah, berbuat dolim atau merusak perintah Allah akan membawa konsekuensi yang berat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan amanah yang diberikan Allah dan menghindari perbuatan dolim, karena ada tanggung jawab besar yang melekat pada setiap amanah yang diterima. Kemudian 7, sikap jawab kolektif. Kaum Tsamud meskipun hanya beberapa orang yang membunuh unta, namun seluruh kaum itu terkena azab. Ini berarti pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian sosial dan menjalankan perintah Allah. Dalam masyarakat,
tindakan segelintir orang yang berbuat jahat atau melanggar aturan bisa berdampak buruk bagi seluruh kelompok. Oleh karena itu, kita harus berupaya menjaga kebaikan bersama dan menegur kesalahan yang terjadi di lingkungan kita. Dari hikmah ini kita bisa belajar bahwa segala peristiwa dalam kehidupan, terutama yang diberikan oleh Allah sebagai tanda atau ujian, memiliki pelajaran penting yang bisa diambil. Kita harus bijaksana dalam menyikapi setiap ujian hidup, serta selalu ingat akan amanah dan tanggung jawab kita sebagai manusia di depan Allah. Bila dikaitkan dengan keilmuan, adakah modern relevansinya? Ketika dikaitkan dengan ilmu modern, mujizat unta Nabi Soleh yang keluar dari celah batu mengandung banyak relevan yang dapat diambil sebagai hikmah dan pelajaran. Berikut beberapa poin relevansi mujizat itu dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pertama, keajaiban alam dan teknologi. Unta yang keluar dari celah batu bisa dianggap sebagai simbol dari keajaiban yang terdapat dalam alam semesta, di mana banyak fenomena yang awalnya tidak dapat dipahami, namun kemudian dipelajari dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks ini, kisah tersebut mengajarkan bahwa alam selalu memiliki potensi luar biasa yang bisa dipelajari, dan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menguak rahasia-rahasia alam tersebut dengan rasa hormat kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, eksplorasi pemanfaatan sumber alam. Dalam ilmu geologi dan bioteknologi modern, manusia mampu memanfaatkan kekayaan alam dengan lebih efektif dan efisien. Namun, ada pesan penting dari kisah ini tentang bagaimana kita harus menghormati sumber daya alam yang diberikan Allah dan tidak menyalahgunakannya. Sama seperti unta yang menjadi ujian bagi kaum Samud, sumber daya alam di bumi juga merupakan amanah yang harus dijaga. Penelitian modern seperti dalam bidang konservasi lingkungan dan sumber daya terbarukan dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga keseimbangan alam. 3. Ilmu etika lingkungan. Relevansi dengan etika lingkungan juga dapat dilihat di sini. Unta Nabi Soleh melambangkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan hewan serta alam. Dalam keilmuan modern, etika lingkungan dan keinginan menjadi topik penting. Para ilmuwan dan aktivis berusaha menemukan cara hidup yang tidak merusak lingkungan. Kisah ini menekankan pentingnya kekeringan, di mana manusia harus menghormati alam dan makhluk lain, serta menghindari perusakan yang berlebihan. 4. Hukum alam dan ilmu pengetahuan modern. Munculnya unta dari batu besar adalah simbol bahwa hukum alam berada di bawah kekuasaan Allah, dan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam keilmuan modern adalah cara manusia untuk memahami sebagian kecil dari kekuasaan Allah tersebut. Sains modern terus mempelajari fenomena-fenomena yang tidak bisa atau jarang terjadi. Misalnya dalam evolusi biologi, fisika kuantum, dan astrobiologi yang seringkali mengungkap hal-hal yang di luar dugaan. Meski sains memberikan penjelasan logis, ada sisi spiritual yang juga menekankan bahwa tidak semua dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Teknologi pertanian dan peternakan. Unta Nabi Soleh juga bisa dilihat dari perspektif teknologi modern dalam hal peternakan dan pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya hewan. Di dunia modern, teknologi peternakan berkembang pesat dengan fokus pada kesejahteraan hewan, reproduksi, dan produktif pangan. Pesan dari kisah unta Nabi Soleh adalah bahwa hewan adalah makhluk yang memiliki hak dan harus diperlakukan dengan baik.
Teknologi harus dimanfaatkan untuk memastikan kesejahteraan hewan tetap terjaga dan tidak dieksploitasi secara tidak adil. 6. Manajemen sumber daya dan berkelanjutan. Ketika kaum Samud diperintahkan untuk bergantian dalam penggunaan air dengan unta, hal ini menunjukkan prinsip dasar dari manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Dalam ilmu ekonomi dan manajemen sumber daya alam modern, konsep distribusi yang adil dan pengelolaan yang bijak sangat ditekankan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kelangkaan sumber daya. Ilmu-ilmu modern seperti ekonomi lingkungan, manajemen udara, dan studi sumber daya alam sangat relevan dengan pelajaran ini. Kemudian 7. Moralitas dalam sains dan teknologi. Pembunuhan tidak dilakukan oleh kaum Samud karena kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah. Mengajarkan tentang bahaya mengabaikan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, etika menjadi perhatian penting dalam bidang seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, dan penelitian medis. Kisah ini mengingatkan bahwa teknologi pengetahuan harus selalu dibimbing oleh nilai-nilai moral dan agama untuk menghindari hal yang dapat menghancurkan umat manusia. 8. Tanggung jawab kolektif dalam ilmu sosial. Kaum Samud secara kolektif dihukum meskipun hanya beberapa orang yang secara langsung melakukan kejahatan terhadap unta. Hal ini memiliki relevansi dengan ilmu sosial modern, di mana konsep tanggung jawab sosial dan kolektif semakin dikembangkan. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga tatanan dan etika, sehingga kesalahan atau kejahatan yang dilakukan segelintir orang tidak berdampak buruk pada seluruh komunitas. Kesimpulannya, kisah unta Nabi Soleh mengandung banyak pelajaran yang relevan dengan keilmuan modern, baik dalam bidang sains, teknologi, manajemen sumber daya, maupun etika. Semua ini memberikan panduan bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia harus tetap menjaga keseimbangan, memegang teguh nilai-nilai moral, dan bertanggung jawab terhadap alam serta sesama. Terima kasih atas informasi sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01 tertanda R. Suwardi SHGMM. Kemudian dijawab oleh ChatGPT. Terima kasih R. Suwardi SHGM, saya senang informasi yang diberikan bermanfaat untuk dakwah Islam. Jika ada pertanyaan atau informasi lain yang diperlukan, jangan ragu untuk dihubungi saya. Salam dari saya juga. Inilah percakapan antara saya dengan ChatGPT menghasilkan teknologi dan juga percontohan yang pantas untuk kita teladani. Mudah-mudahan menjadi ibrah, pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan teknologi yang maju namun takwa kepada Allah dengan sempurna. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi kebutuhan, namun iman dan takwa adalah menjadi landasan. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi'ati wa adil hakim taqabbal maghfirakum kala ta'asyurikum wasallam muslimat wal mu'minina wal mu'nafas tawfiru wa furahim sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.